Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam acara perkuliahan matematika teknik, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang determinan dari sebuah matrik persegi dengan pokok bahasan cara menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Sebelum kita masuk ke definisi kofaktor, terlebih dahulu kita definisikan istilah yang berhubungan dengan kofaktor, yaitu istilah minor. Jika A adalah matrik persegi, maka yang dinamakan minor dari elemen pada baris ke I dan kolom ke J yang dilambangkan dengan MIJ adalah determinan submatrik A yang didapat dengan cara mencoret baris ke I dan kolom ke J. Jadi minor dari AIJ ditulis MIJ adalah determinan submatrik A setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Untuk lebih jelasnya dapat kita ikuti beberapa contoh berikut ini. Minor dari A11 ditulis dengan M11 adalah determinan submatrik A setelah baris ke-1 dan kolom ke-1 dihilangkan. Maka M11 adalah determinan dari elemen yang tidak tercoret. Jadi M11 adalah besarnya determinan submatrik A yang diperoleh dari matrik A setelah baris ke-1 dan kolom ke-1 dicoret. Untuk menghitung M11 dapat kita lakukan perhitungan silang, yaitu kita kalikan diagonal utama, kemudian kita kurangkan dengan diagonal yang lain, sehingga kita dapatkan M11 sama dengan A22 kali A33 dikurangi dengan A23 dikalikan A32. Contoh selanjutnya, minor dari elemen yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ketiga ditulis dengan M313 adalah determinan submatrik A setelah baris pertama dan kolom ketiga dicoret atau dihilangkan, sehingga sisa determinan dari elemen sisanya kita namakan M13, itu sama dengan dua determinan dari A21, A22, A31 dan A32. Caranya sama dengan yang di atas, yaitu kita kalikan diagonal utamanya, kemudian dikurangkan dengan perkalian diagonal yang lain. Untuk contoh selanjutnya, minor dari A23. Minor dari A23 kita tulis M23 adalah determinan submatriks A setelah baris kedua dan kolom ketiga kita hilangkan. Nah, sisanya kita hitung determinannya, dinamakan dengan minor dari elemen pada baris kedua
dan kolom ketiga. Jadi M23 adalah elemen sisa yang belum tercoret. Itu A11, A12, A31, dan A32. Besarnya berapa? M23. Nah, kita hitung seperti yang di atas, yaitu kita kalikan diagonal utamanya, kemudian kita kurangkan dengan diagonal yang lain. Nah, selanjutnya kita definisikan apa itu kofaktor. Kofaktor dari elemen yang terletak pada baris ke I, kolom ke J, yang diberi lambang dengan KIJ, itu adalah perkalian dari minornya. Perkalian minornya dengan min 1 pangkat I plus J. Kalau kita perhatikan yang ini, pangkat I plus J, ada dua kemungkinan untuk pangkat min 1, yaitu bisa genap, bisa ganjil. Kalau penjumlahan I dan J itu menghasilkan bilangan genap, maka kofaktor itu sama dengan minornya. Kalau penjumlahan I dan J ini menghasilkan bilangan ganjil, maka kofaktor itu sama dengan lawan dari minornya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Nah, diberikan matriks A yang sudah kita tentukan minornya, yaitu minor dari elemen yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1 yang dilambangkan dengan M11. Maka kofaktornya adalah sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1. Karena pangkatnya adalah bilangan genap, maka kofaktor dari 1, kofaktor dari elemen pada baris 1 dan kolom 1 sama dengan minornya, karena pangkatnya genap. Contoh yang kedua, untuk minor dari A13 sudah kita tentukan, yaitu M13 sama dengan ini. Maka besarnya kofaktor dari 13 itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 3. Perhatikan yang warna merah. 1 plus 3 hasilnya genap. Min 1 pangkat genap positif, berarti untuk kofaktor dari elemen yang terletak pada baris 1 kolom 3 itu sama dengan minornya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, minor dari elemen yang terletak pada baris kedua dan ketiga sudah kita hitung, yaitu M23 itu sama dengan determinan dari submatrik A setelah baris kedua dan kolom ketiga dihilangkan. Berapa kofaktornya? Kofaktor untuk elemen pada baris kedua kolom ketiga kita tulis K23 adalah sama dengan min 1 pangkat 2 plus 3. 2 plus 3 itu menghasilkan bilangan ganjil. Min 1 pangkat bilangan ganjil hasilnya min. Maka untuk kofaktor dari 23 itu sama dengan lawan dari minor M23. Nah, selanjutnya kita kasih contoh untuk lebih jelasnya. Jadi masing-masing matrik
masing-masing elemen matriks itu punya minor dan punya kofaktor. Jadi perintah pertama, contoh pertamanya diberikan sebuah matriks A dengan elemen 4, 5, min 3, 7, diminta untuk menentukan semua minor dan kofaktor matriks A. Caranya bagaimana? Nah, kita buat tabel supaya lebih mudah. Maka kita perhatikan elemen pertama. Elemen pertama yaitu terletak pada baris 1 kolom 1, yaitu 4A11 sama dengan 4. Minornya, minor dari A11 kita peroleh dengan cara mencoret baris pertama dan kolom pertama. Berarti minornya determinan dari 7. Determinan dari 7, karena elemennya cuma 1, ya hasilnya sama dengan elemen itu sendiri, yaitu minor 11 sama dengan 7. Nah, ini kita peroleh dari matriks A dengan cara mencoret baris pertama dan kolom pertama. Kofaktornya bagaimana? Kofaktornya adalah sama dengan minornya, karena pangkatnya genap, 1 tambah 1. Kita tinjau elemen kedua, kita tinjau elemen baris pertama kolom kedua, yaitu A12. Elemennya 5. Minor dari 12 diperoleh dari matriks A dengan cara mencoret baris pertama dan kolom kedua. Jadi M12 adalah determinan dari min 3, sama dengan min 3 itu sendiri. Jadi bukan harga mutlak ini ya. Ini determinan. Determinan dari sebuah elemen itu ya elemen itu sendiri. Nah, hubungannya dengan matriks A adalah kita coret baris pertama, kemudian kita coret juga baris kolom kedua min 3. Kofaktornya bagaimana? Kofaktor untuk 1, 2. Kofaktor dari 1, 2 karena pangkatnya menghasilkan bilangan ganjil, maka kofaktornya adalah lawan dari minornya. Jadi min 1 pangkat 3 dikalikan minornya min 3. Min kali min ketemu plus. Selanjutnya untuk elemen yang ketiga, yaitu elemen pada baris kedua kolom pertama. Elemennya sama dengan min 3. Minornya berapa? Minornya adalah 21, berarti kita coret baris kedua dan kolom pertama. Kita dapatkan minornya sama dengan 5. Kita peroleh dengan cara mencoret baris kedua kolom pertama. Kofaktornya bagaimana? Kita lihat kombinasi antara I dan J, baris dan kolom. 2, 1 sama dengan 3. Berarti K21 itu lawan dari M21. Berarti K21 sama dengan min 5. Sekarang kita tinjau elemen yang terakhir, yaitu elemen pada posisi baris kedua kolom kedua sama dengan 7. Minornya berarti kita coret baris kedua kolom kedua. Nah, sisanya adalah angka 4. Berarti minornya adalah determinan dari 4, yang 4 itu sendiri. Karena I dan J menghasilkan bilangan genap, maka kofaktor dari 22 itu sama dengan minor M22.
Jadi kalau kita kumpulkan semuanya, yang dinamakan minor matrik A adalah 7, min 3, 5, 4. Sedangkan yang dinamakan kofaktor matrik A adalah itu 7, 3, min 5, 4. Jadi antara minor dan kofaktor itu elemennya sama, cuma nanti berbeda pada tanda tergantung dari posisi elemen tersebut, tergantung pada tempat dari elemen tersebut. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Bukan contoh ya. Sebelum contoh kedua kita masuk pada mencari determinan dengan ekspansi kofaktor. Bagaimana cara mencarinya? Kita tulis dahulu, apabila diberikan matrik A yang berukuran n kali n, maka determinan matrik A dapat dihitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris I. Jadi kalau matriknya ukurannya 3 kali 3, kita dapat menghitung determinan dengan cara ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Jadi baris 1 kita ekspansikan. Maka cara menghitungnya, determinan adalah perkalian antara elemen dan kofaktor yang seletak. Jadi misalkan kita ekspansi kofaktor sepanjang baris 1, maka determinannya adalah A11 kali K11 ditambah dengan A12 K12 dan seterusnya tergantung dari ordo matriknya. Determinan juga dapat kita cari dengan cara ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Jadi det-nya adalah perkalian antara elemen dan kofaktor yang seletak. Jadi misalkan kita ekspansi pada kolom 1, berarti det A adalah A11 K11, kemudian di bawahnya A21 K21 dan seterusnya tergantung dari ordo matriknya. Dan kedua-duanya menghasilkan determinan yang sama, tidak beda. Kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris I. Kita juga bisa menghitung matrik dengan menghitung determinan matrik dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan contoh yang kedua ini. Tentukan determinan dari matriks A dengan ekspansi kofaktor. Jadi kita diminta untuk menentukan determinan matriks A ini menggunakan ekspansi kofaktor. Sebelum kita gunakan ekspansi kofaktor, dapat kita tentukan determinannya ada berapa? Dapat kita hitung 4 kali 7, 28. 28 dikurangi ditambah 15 ya. 28 tambah 15 sama dengan 43. Jadi nanti kita menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor, itu hasilnya juga harus 43. Nah, sekarang kita tentukan dahulu kofaktornya yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Jadi kofaktor tadi yang kita hasilkan adalah 7, 3, min 5, 4. Jadi K11, kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 21, dan kofaktor 22. Nah, ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor baris ke-1. Ekspansi kofaktor pada baris ke-1 berarti
rumusnya adalah A11 kali K11 ditambah dengan A12 kali K12. A11 4, K11 7, 4 kali 7 ditambah dengan A12 5, K12 3 sama dengan 43. Kita ekspansikan kofaktor baris kedua, nanti hasilnya juga sama. Berarti ekspansi kofaktor baris kedua berarti kita cari determinannya dengan cara mengalihkan elemen dan kofaktor yang seletak. Berarti A21 ini A21 kali K21 ditambah dengan A22 kali K22. A21 min 3, K21 min 5 ditambah dengan A22 7, K22 4 sama dengan 43. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah ekspansi kofaktor kolom, karena barisnya sudah habis. Kolom pertama. Nanti kolom pertama ini kita ekspansikan kolom pertama. Berarti kolom pertama ini adalah posisinya A11 dan A21. Ekspansi kofaktor kolom ke-1 berarti A11 kali K11 ditambah dengan A21 kali K21. A11 4 kali 7 ditambah dengan min 3 kali min 5. Hasilnya adalah 43. Kemudian yang terakhir kita ekspansikan kofaktor sepanjang kolom kedua. Kolom kedua itu 5, 7 ini kolom kedua. Kolom kedua itu A2, A12 dan A22 kolom kedua. Determinannya bagaimana? Ya kita kalikan A11, A12 kali K12 ditambah dengan A22 kali K22. Hasilnya sama dengan 43. Jadi kita bisa menentukan determinan dari suatu matriks menggunakan ekspansi kofaktor, bisa sepanjang baris ke I dan bisa juga sepanjang kolom ke J. Dan hasilnya sama. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Hitunglah determinan matriks A ukurannya 3 kali 3, petunjuknya gunakan ekspansi kofaktor baris 1 dan ekspansi kofaktor kolom 2. Kalau ada perintah, kalau ada petunjuk gunakan kofaktor sepanjang baris 1, ya kita tetap menggunakan baris 1. Kalau ekspansi kofaktor kolom 2, kita juga harus menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 2. Ya, sekarang kita jawab. Perhitungan determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Jadi det A-nya adalah kita coret sepanjang garis ini ya. Nanti sepanjang garis ini. Sepanjang baris ke-1 kita ekspansikan. Baik, nanti determinannya adalah perkalian elemen baris 1 dengan kofaktornya ditambah dengan perkalian
elemen baris 1 kolom kedua dengan kofaktornya. Demikian juga kita kalikan elemen baris 1 kolom ketiga dengan kofaktornya. Karena kofaktor berarti ada tanda positif, ada tanda negatif tergantung dari posisinya. Nah, sekarang kita lihat untuk elemen yang pertama. Elemen pertama 2. Kita coret baris pertama dan kolom pertama. Karena posisinya adalah 1, 1, elemennya adalah A11, maka kofaktornya sama dengan minornya. Nah, tulis 2 kali determinan submatrik A yang dibuat dengan cara mencoret baris 1 dan kolom kedua. Jadi ini elemen 11 dikalikan K11. Kemudian kita tinjau untuk elemen yang kedua. Untuk elemen yang kedua yaitu untuk baris 1 kolom kedua. Karena kita ekspansikan sepanjang baris pertama. Baris pertama untuk kolom kedua 3. Maka determinannya adalah kita kalikan elemennya yaitu 3 dengan kofaktornya. Kofaktor itu sama dengan minornya. Nah, kita coret baris pertama, kemudian kolom kedua. Karena posisi dari 3 itu adalah posisi ganjil, maka kofaktornya kita kalikan dengan negatif. Dimin 3 kali determinan dari 22, 3, 4 sisanya. Kemudian yang terakhir kita tinjau elemen pada baris pertama kolom yang ketiga. Artinya kita coret baris pertama kolom ketiga, sisanya kita cari determinannya. Karena posisi 1 adalah di 1, 3 pada posisi genap, maka kofaktor sama dengan minornya. Tandanya positif dari 1 kali determinan 2, 4, 3, 5. Kemudian kita hitung biasa, 2 kali 4,4 kurangi 2,5 min 3 kali 2 kali 4 dikurangi 2 kali 3 ditambah 1 dalam kurung 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3. Selanjutnya kita dapatkan 2 kali 6 dikurangi 3 kali 2 ditambah 1 kali min 2, kita dapatkan hasilnya 4. Ini perhitungan determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Hasilnya 4. Bagaimana dengan perhitungan determinan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 2? Hasilnya harus sama dengan 4 juga. Nah, kita buktikan apakah 4 juga. Nah, determinan dari A sama dengan yang atas, kita coret kolom kedua ya. Berarti kolom kedua itu adalah kolom pada kolom kedua ini elemennya 3, 4, 5. Kita tinjau elemen 3, 4, dan 5. Sekarang kita tinjau elemen 3. 3 itu posisinya di baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertama kolom kedua kita coret. Nah, untuk menentukan determinannya kita kalikan elemen 3 dengan kofaktornya. Kofaktor tandanya negatif karena posisinya posisi ganjil. Jadi negatif 3 dikalikan kofaktornya. Kemudian
Selanjutnya adalah kita tinjau elemen yang kedua, yaitu 4. 4 posisi 22. Posisi 4 baris kedua, kolom kedua. Berarti untuk menentukan kofaktornya kita coret baris kedua, kolom kedua. Sisanya kita cari determinannya, itu namanya kofaktor. Kofaktor sama dengan minornya karena posisi genap. Kemudian yang terakhir kita tinjau elemen yang terletak pada posisi baris ketiga, ya, kolom kedua. Ini posisi ganjil. Berarti nanti kofaktornya adalah negatif. Berarti 5 kali kofaktornya tandanya negatif. Baris ketiga, kolom kedua. Sisanya merupakan kofaktor karena posisi pada matrik adalah posisi ganjil, maka kofaktornya negatif. Setelah itu kita hitung biasa. Min 3 kali 24 kurangi 23 ditambah 4 kali 24 kurangi 1 kali 3 dikurangi 5 kali 2 kali 2 dikurangi 1 kali 2. Hasilnya adalah min 3 kali 2, 4 kali 5, dan min 5 kali 2 sama dengan 4. Ini sama, ya. Kita bisa menghitung determinan dari sebuah matrik menggunakan ekspansi kofaktor. Bisa sepanjang baris, juga bisa sepanjang kolom. Hasilnya sama. Selanjutnya adalah contoh yang keempat. Diberikan sebuah matrik yang sudah ditentukan determinannya, yaitu 9. Ada elemen dari matrik tersebut yang belum diketahui berapa nilainya, yaitu P. Maka diminta untuk menentukan nilai terkecil dari P plus 9. Jawabnya adalah bagaimana? Kita tentukan determinannya menggunakan ekspansi. Nah, di sini perhitungan determinan menggunakan ekspansi kofaktor kolom 1. Bisa kita menggunakan ekspansi baris 1 boleh, ekspansi baris 2 boleh, ekspansi kofaktor baris 3 juga boleh, bebas, ya. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor kolom 1. Kolom 1 berarti 2, 0, P. 2, 0, dan P. Maka determinannya adalah 2 kali kofaktornya. 2 kali kofaktornya. Jadi 2 dikalikan kofaktornya. 2 dikalikan kofaktornya. Karena positif berarti tandanya, karena genap berarti nilainya positif, tandanya positif. Kemudian dilanjutkan dengan elemen yang bawahnya, yaitu baris kedua kolom 1. Baris kedua kolom ke-1. Determinannya adalah perkalian antara 0 dengan kofaktornya. Karena 21 adalah ganjil, maka kofaktornya tandanya negatif. 0, 3, 2, 0, 4. Terakhir kita tinjau elemen pada baris ketiga kolom pertama. Kolom pertama kita tinjau. Berarti determinannya kita kalikan P. Berarti coret. Nah, P
dikalikan dengan 32P1. Hasilnya adalah, nah, ini kita hitung biasa, sehingga kita dapatkan yang terakhir 8P plus 3P min 2P kuadrat. Dari soal diketahui bahwa determinnya sama dengan 9, berarti kita cari P-nya dengan menggunakan deter A sama determinan A sama dengan 9. Nah, kita samakan ekivalensi, yaitu 9 sama dengan det A, 9 sama dengan 8P plus 3P min 2P kuadrat, sehingga kita rapikan bersama menjadi 2P kuadrat min 11P plus 9. Kemudian kita faktorkan. Sehingga kita peroleh P sama dengan 9 per 2 atau P sama dengan 1. Pertanyaan, tentukan nilai terkecil P plus 9. 9 per 2 itu 4,5. Dengan P sama 1 berarti lebih kecil 1. Jadi jawabannya adalah nilai terkecil P plus 1 adalah 1 tambah 9 adalah sama dengan 10. Selanjutnya adalah matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor adalah kumpulan dari kofaktor semuanya. Matriks kofaktor adalah kumpulan dari kofaktor-kofaktor dari elemen matriks. Jika A adalah sebarang matriks persegi berurut n kali n dan Kij adalah kofaktor dari Aij, maka matriks dengan bentuk K11 kofaktor dari elemen 11, K12 kofaktor dari elemen 12 dan seterusnya, dinamakan matriks kofaktor dari matriks A. Kemudian ada istilah matriks adjoin. Matriks adjoin yang disimbolkan dengan adjoin A adalah transpos dari matriks kofaktor A. Transpos itu baris jadi kolom, kolom jadi baris, ya. Misalkan ini, jadi matriks adjoin A adalah yang tadinya baris menjadi kolom. Apa hubungannya dengan apa hubungannya adjoin ini? Kita dapat menghitung inverse dari sebuah matriks. Mencari inverse matriks dengan matriks kofaktor. Jika A adalah matriks yang berukuran n kali n dan A adalah matriks yang invertible, artinya yang matriks yang mempunyai inverse. Matriks yang mempunyai inverse adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Maka kita bisa mendapatkan A inverse sama dengan 1 per det A kali A join A. A join A tadi apa? A join A adalah transpos dari matriks kofaktor. Artinya kita dapat mencari A-1, artinya inverse matriks menggunakan determinan A dan A join A. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat contoh berikut ini. Tentukan inverse dari matriks A bila A adalah matriks yang berukuran 3 kali 3 menggunakan A join A. Maka langkah pertama, mencari determinan dengan ekspansi kofaktor baris 3. Mengapa? Kita bisa mencari determinan menggunakan ekspansi baris 1 bisa, baris 2 bisa, baris 3 juga bisa. Kita mencari determinan bisa menggunakan ekspansi kolom 1 bisa, kolom 2 juga bisa, kolom 3 juga bisa. Mengapa kita menentukan ekspansi kofaktor menggunakan baris 3? Karena di sini ada nilai nolnya pada baris ini. Pada baris ini ada nolnya,
sehingga 0 itu mempermudah perhitungan. Jadi semakin baris matrik itu memiliki banyak nolnya, itu semakin yang kita pilih dan akan semakin cepat menghitung determinannya. Det A sama dengan, karena kita ekspansi kofaktor baris ketiga, berarti kita kalikan elemen baris ketiga dengan kofaktornya. Jadi 1 kali kofaktornya, jadi 1 kali kofaktor, kemudian 0 kali kofaktornya, karena posisinya adalah posisi ganjil, maka tandanya negatif. Selanjutnya 8 dikalikan kofaktornya, posisinya 8 kali kofaktornya, posisi genap berarti positif. Kita hitung biasa, ketemunya adalah ini 0 ya, otomatis 0, kemudian yang ini 81, ketemunya min 1. Jadi determinan matrik A adalah min 1. Determinan sudah ada. Kemudian yang kedua, kita mencari matrik kofaktor A. Kita cari matrik kofaktornya. Masing-masing kita cari ya. Kofaktor dari elemen 11 itu 40. Kofaktor dari 12 min 13. Kofaktor 13 adalah min 5. Kofaktor 21 min 16. Kofaktor 225. Kofaktor 232. Kofaktor 31 min 9. Kofaktor 323 dan kofaktor 331. Kalau semuanya kita kumpulkan namanya matrik kofaktor. Nah, matrik kofaktor ini kita transpose akan menghasilkan adjoint. Langkah selanjutnya adalah mencari matrik adjoint A. Adjoint A itu adalah transpose dari kofaktor matrik A. Kofaktor A-nya ini yang tadi, maka yang namakan adjoint A adalah transpose dari matrik kofaktor. Transpose baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya. Posisinya kita ubah. Yang terakhir adalah mencari inverse dari matrik A. Rumusnya adalah A inverse sama 1 per det A kali adjoint A. Nah, 1 per determinan dari min 1 kali 40 dan seterusnya, kita dapatkan matrik ini. Nah, kita sudah mendapatkan inverse dari matrik A yang elemennya cantik sekali, tidak ada pecahannya. Nah, untuk membuktikan apakah inverse ini benar apa salah, maka harus kita cek, kita periksa. Caranya kita periksa adalah kita kalikan matrik A dengan inverse-nya. Kalau menghasilkan identitas itu elemen diagonal utama semua 1, yang lainnya 0. Kalau menghasilkan matrik identitas berarti jawaban kita sudah benar. Kita kalikan matriks A dengan inverse-nya. Nah, kita dengan inverse-nya. Nah, apakah menghasilkan matrik identitas? Kita kalikan. Jadi cara mengalikannya adalah 1 kali min 40 2 kali 13 26, 3 kali 5 40.
3 kali 5, 15. 2 kali 1 kali min 40 ditambah dengan 2 kali 13, 26 ditambah dengan 3 kali 5. Ini ya. Ini dikalikan, ini cara mengalikannya. 3 kali 5, 15. Berarti 26 tambah 15, 41. 41 dikurangi 41. Betul. Kemudian yang mana ini ya? Ini baris 1 kalikan kolom 2. Ini harus sama dengan 0 nih. 1 kali 16 16. 2 kali min 5 min 10. 16 min 10 berarti 6. 3 kali min 2 min 6. Jadi 6 tambah min 6 0. Setelah kita kalikan semua, ternyata hasilnya adalah berupa identitasi. Sehingga invest yang kita dapatkan sudah benar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk cara mendapatkan determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi ekspansi kofaktor itu bisa kita tentukan dengan ekspansi baris maupun kolom hasilnya sama. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah matriks yang elemennya banyak nolnya. Yang kita pilih, kita ekspansikan. Misalkan matriks ukurannya 4 kali 4 pada baris ketiga itu banyak nolnya, maka kita pilih yang baris ketiga itu sebagai kofaktor. Jadi kita ekspansikan kofaktor sepanjang baris ketiga untuk mempermudah, untuk mempercepat menghitung determinan. Selanjutnya adalah latihan. Ini kita coba dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom tertentu yang paling beralasan. Yang paling beralasan artinya apa? Baris atau kolom yang banyak nilai nolnya. Ini kita jadikan ekspansi kofaktornya. Jadi misalkan yang ini, contoh yang A, kita menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Kenapa? Karena ini banyak nolnya, sehingga ya kita menghitungnya lebih cepat menghitung daripada menghitung baris 1, baris 2. Ya. Kita lebih mudah apabila kita menggunakan ekspansi baris ketiga karena banyak nolnya. Ini menguntungkan kita dalam mencari determinan akan lebih cepat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.